Pemirsa, proaktif kali ini ada di Kabupaten Kebumen yang masuk dalam Dapil 10, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali hadir proaktif menyapa pemirsa yang ada di rumah bersama saya, Elma Rosana. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Kebumen dan saya berkesempatan untuk menyambangi kegiatan dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi B. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana kiprah beliau sebagai seorang wakil rakyat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Proaktif. Proaktif kali ini akan mengikuti kegiatan Saiful Hadi yang juga merupakan putra daerah dari Kabupaten Kebumen. Giat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini dimulai dengan menerima perwakilan guru tidak tetap untuk menampung aspirasi dari mereka. Harapan kami atau permohonan kami Bapak berkaitan dengan P3K di tahun 2023 agar dari Pak Saiful Hadi selaku DPR Provinsi yaitu mengawal dan juga mengusahakan atau menolong kami Bapak supaya untuk prioritas pertama ini dapat dituntaskan khususnya di Jawa Tengah 100% tanpa sisa. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul Bapak. Emangnya bisa misalnya sebenarnya P1 belum selesai kok muncul yang diangkat P2 atau P3 emang bisa? Iya, pada pernah. Kemarin 2022 juga pernah. Betul. Oh begitu. Jadi salah satu persoalannya P1-nya belum selesai. Tapi ada yang disesel-sesel kayak bahasa Jawanya gitu ya. Oh itu mungkin karena ya entah faktor apa kita belum tahu ya. Tapi P1 belum selesai, kayak jenengan-jenengan ini P1 belum diangkat, malah ada orang yang P2 atau P3 masih ya. Ini betul-betul persoalan rumit ternyata ya. Luar biasa Bapak. Saya selaku sekretaris provinsi, provinsi Bapak, ini kan suatu permasalahan yang bagi saya itu sangat luar biasa. Bahkan ada juga dari kami ada 2 orang yang dari 1.400 itu ada yang diceraikan oleh istrinya. Waduh, 2 orang diceraikan gara-gara jari Arab dari P3K nggak jadi. Ya ampun ini. Memang sangat berdampak bagi keluarga. Iya, ekonomi jelas sangat berdampak. Terima kasih. Jadi pernyataan lesan maupun pernyataan tertulis ini nanti jadi bekal saya untuk yang pertama ini kita sampaikan ke komisi yang membidangi pendidikan. Jadi Komisi E, di sana ada kawan saya Mbak Sri Ruyati yang jadi sekretaris komisi, ada Mas Abdul Hamid yang jadi ketua komisi. Karena hari ini saya berhubung Kebumen itu mayoritas petani, mayoritas nelayan, saya untuk pertengahan periode ini saya minta pindah ke Komisi B, bidang pertanian, peternakan, kelautan, dan perekonomian. Nah, tetapi pada prinsipnya semua anggota DPRD Provinsi punya kewajiban yang sama. Yang pertama untuk urusan legislasi, berarti pembuatan peraturan perda. Yang kedua tentang mendengar aspirasi untuk dijadikan sebagai bahan aturan. Berikutnya baru budgeting, berarti ikut menentukan anggaran. Seharusnya anggaran dari kementerian, bidang pendidikannya berapa, yang untuk guru-guru ini berapa, nanti kami pelajari, kami cek. Tetapi ini beberapa masukan yang membuat saya miris sebenarnya ini mendengar ini. Ini komunikasi karena jenengan Semarang, nanti kalau pas kita lagi di Semarang bisa kita undang. Jadi mungkin nanti setelah ini sampai diawali dengan audiensi. Jadi nanti jenengan bikin surat meminta kepada Komisi E untuk audiensi terkait dengan P3K. Begitu nggih? Nanti saya mengawal. Setelah menerima perwakilan guru tidak tetap, Saiful Hadi melanjutkan kegiatan berikutnya, bersilaturahmi bersama para mahasiswa penerima beasiswa KIP. Bahwasannya mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah pada umumnya dan di Kebumen pada khususnya, salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. Karena kalau pendidikannya rendah, otomatis nyari kerja
sulit, iya nggak? Tapi kalau pendidikannya tinggi, peluang untuk mendapat pekerjaan yang baik lebih tinggi. Jika peluang pekerjaannya lebih tinggi, maka pendapatannya lebih tinggi. Maka nanti perekonomian keluarga akan lebih baik, oke? Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama mahasiswa dan mahasiswi dari penerima KIP kuliah yang ada di Kebumen. Ya, dari beasiswa KIP kuliah sendiri kita mendapatkan allowance cost, jadi buat biaya hidup sehari-hari, di mana kayak mahasiswa sekarang kan, karena saya masuk di zaman corona, jadi kita perlu banget yang namanya kuota untuk mengakses konten-konten tentang perkuliahan sehari-hari, kemudian juga untuk membeli kayak kalau kita lagi di luar, kita lagi di kampus, kita perlu makan, kita perlu beli bensin dan lain sebagainya, nanti kita pakai uang dari KIP kuliah. Dan juga karena KIP kuliah kita juga dibayarkan oleh pemerintah untuk biaya pendidikan, sehingga itu sangat membantu sekali untuk mahasiswa seperti saya dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah saya tidak ngekos, masih di lingkungan Kebumen. Uang saku saya untuk modal usaha untuk membeli sebuah kambing kampanye itu. Beli kambing. Karena kambing itu bagi saya itu prospek lebih baik, karena semakin lama semakin meningkat uangnya. Kalau dari saya sendiri itu untuk menghidupkan seni di Kebumen. Jadi karena saya basicnya walaupun saya kuliahnya di pendidikan, tapi saya juga berkehidupan di seni juga gitu. Berterima kasih pada yang membantu prosesnya, dan juga tentunya berterima kasih pada diri sendiri dan keluarga dengan cara belajar semaksimal mungkin, pertahankan IP di atas 3 sehingga nanti bisa sampai lulus dapat beasiswa terus gratis. Nah, kemudian yang kedua tadi pemanfaatan dari living cost yang masing-masing berbeda-beda, karena ada yang kos, ada yang tinggal di asrama, ada yang dilaju pulang ke rumah, ada yang ngekos sambil bikin grup band. Nah, ini silahkan. Yang penting untuk hal yang positif, tidak hal untuk negatif. Nah, ini disyukuri, dimanfaatkan. Ini ada yang untuk beli kambing, ada yang untuk beli meri atau apa, ya alhamdulillah, itu berarti mendukung keluarga. Dan harapan berikutnya adalah semuanya ini betul-betul punya semangat belajar yang tinggi, semangat juang. Jadi sukses atau tidaknya kita nanti di masa depan bukan tergantung orang tua kita, bukan tergantung orang lain, tergantung perjuangan kita di dalam menghadapi hidup. Melanjutkan kegiatan berikutnya, Saiful Hadi menghadiri undangan pembukaan salah satu destinasi yang didukung menjadi alternatif tempat wisata sebagai bentuk menaikkan perekonomian masyarakat Kebumen. Oke, terima kasih Mbak Elma dan pemirsa iNews TV. Hari ini sekaligus saya karena mendapat undangan dari sahabat saya, beliau adalah owner dari wisata baru ini. Sekaligus nanti kita dengarkan bagaimana beliau sebagai presiden yayasan atau ketua yayasan Piksi Ganesha yang tadi itu kita datangi. Nah, silahkan nanti Mbak tanya-tanya. Dan beliau ini sedang berjuang bersama untuk mengangkat Kebumen. Nah, Bapak sini biar ditanya sama Mbak Elma. Oke, saya sedang bersama Pak Prihartono ya Pak. Mungkin bisa dijelasin nih Pak dari potensi wisata warung kampung Korea ya Pak namanya ya? Betul. Ya, secara umum memang Kabupaten Kebumen sebenarnya memiliki potensi yang cukup unik dan lengkap, dari mulai pesisir pantai sampai dengan pegunungan ada. Namun di sini kami mengangkat konsep adanya warung wisata kampung Korea, di mana biasanya artis Korea untuk anak-anak milenial, anak muda itu memberikan sorotan menarik. Jadi kami ambil yang menarik dulu, baru kami berkonsep. Dan memang kami juga sudah mengunjungi yang ada di Korea yang sebenarnya, sehingga kami juga menduplikasi lah, begitu ya. Dan di sini bukan wisata secara sebagaimana biasanya, tapi hanya warung, tapi konsepnya Korea, karena kami menyediakan adanya
gazebo atau ruang pertemuan sekaligus makan nongkrong-nongkrong di sini. Murah ini Pak ya. Iya. Oke, Pak Saiful sendiri nih melihat adanya salah satu warga Kebumen yang ikut memajukan adanya pariwisata yang ada di Kebumen ini bagaimana Pak? Ya bersyukur sekali, berterima kasih ini kerjasama kemarin untuk bagaimana anak-anak Kebumen dapat beasiswa, juga kerjasama dengan beliau. Kemudian beliau sebagai sama-sama perantau ya Pak ya. Kalau saya merantau di Semarang, beliau di Bandung, dan saya balik kampung bangun kampung, itu juga sama pulang kampung untuk balik kampung. Bedanya saya melalui jalur legislatif, beliau melalui jalur bisnis dan pendidikan gitu kira-kira. Oke, kalau dari DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri nih Pak, melihat potensi wisata yang ada di Kebumen sendiri ini, apa sih yang akan dilakukan gitu untuk ikut membangun? Kalau dari Komisi B ini kan memang kita menyorot betul soal ini karena ini adalah bagian dari pendapatan asli daerah. Jadi wisata itu berpotensi menjadi pendapatan asli daerah. Juga menjadi solusi dari lapangan pekerjaan yang sulit. Jadi dengan adanya wisata, warung-warung akan berkembang, ada parkir, ada penghasilan baru. Dan kami selalu berusaha, jadi mulai dari Menganti yang sekarang terakhir, sebelahnya sekarang dibangun Pitris, kemudian bagaimana Krakal ini kita dibangun lebih bagus lagi, dan lain sebagainya. Sampai ke seperti ini yang untuk nongkrong anak-anak muda ini. Anak-anak muda nongkrong harga terjangkau dan ada penginapan yang murah. Dan ini satu masalah pariwisata itu selama ini Kebumen baru jadi tempat ampiran. Nah ini yang sedang diupayakan bagaimana wisatawan datang ke Kebumen, nginep di Kebumen, mengunjungi berbagai tempat wisata, bukan hanya satu dan pergi itu kira-kira. Oke, kalau tadi dari Pak Prihanto selain wisata ini warung Kampung Korea, katanya ada lagi nih Pak wisata lainnya yang ada di Kebumen nih Pak, mungkin bisa diceritakan juga. Ya betul, kami juga sudah mengembangkan dan sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Kebumen tahun 2019 dengan membuka wisata keluarga dan bungalow Kampung Etnik Kebumen yang masih satu lokasi dengan sini, masih Kecamatan Kebumen. Di sana mengangkat kearifan lokal khususnya budaya Jawa dan Jawa Kebumen, dari mulai wayang, gamelan dan segala aksesorisnya, termasuk orang-orang sukses di Kebumen juga kami pajang ada di sana. Ini sebagai wahana edukasi, juga untuk anak-anak sekolah karena di situ juga ada akuarium air tawar dan air laut. Dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, kami berharap mendapat respon positif untuk mengangkat sektor ekonomi khususnya untuk warga masyarakat Kebumen, karena pegawai kami juga semuanya orang-orang Kebumen juga. Dalam kesempatannya berkegiatan di wilayah Dapil 10 ini, Saiful Hadi sekaligus menyerahkan bantuan kursi roda bagi salah satu warga Kebumen berkebutuhan khusus. Hari ini saya Saiful Hadi, anggota fraksi PD Perjuangan Jawa Tengah, bersama Mbak Fitri Handini mengantarkan kursi roda untuk Mbak Sumini ini di Suweng, Desane Tangerang. Alhamdulillah, moga-moga paringan waras sehat. Paringi rezeki sing kathah sampai jalan-jalan ya, Pak. Nggih. Salapan ketemu di matur nuwun. Jadi begini Mbak Elma dan pemirsa iNews TV,
hari ini kami sosialisasi tentang pelestarian kebudayaan. Sekaligus ini karena memang saya sudah memberi aspirasi ke Desa Pandansari untuk gamelan senilai 100 juta. Juga untuk desa wisata di Pandansari juga 100 juta untuk tahun 2023. Kemudian di Kecamatan Suruweng ini ternyata banyak banget kelompok ebek, kelompok kuda lumping, kelompok kesenian. Nah ini maka ini hari ini 20 kelompok kuda lumping untuk dikumpulkan. Karena yang tahun ini baru diberi 3 kelompok, maka besok kita upayakan untuk tahun 2024 itu semua kelompok dapat. Walaupun jumlahnya nggak banyak, nanti bisa untuk seragam, bisa untuk memperbaiki gamelan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bapak mungkin bisa dijelaskan nih Pak terkait dengan aspirasi 100 juta itu peruntukannya itu untuk apa Pak? Untuk beli itu gamelan sama seragam. Dari kelompok ebek sendiri nih Pak, ini berarti yang menerima 10 juta? Ini. Oh ya, Bapak mungkin bisa diceritakan nih Pak terkait dengan aspirasi 10 juta rupiah itu digunakan atau peruntukannya seperti apa? Baik, kami waktu tahun lalu itu pengajuan aspirasi ini sebenarnya ini minta bantuan setelah karena di kelompok kami ini masih kurang seragam. Jadi saya minta tolonglah ini ajukan ini untuk bantuan kelompok kami gitu. Itu 10 juta untuk seragam. Oh berarti dari masing-masing kelompok yang mendapatkan 10 juta ini peruntukannya semuanya untuk seragam ya Pak? Atau beda? Nggak tahu ini. Atau beda-beda? Coba Pak diceritakan juga Pak. Itu kan gamelan. Kalau saya masih pinjam-pinjam gamelan plus bajunya masih pinjam. Berarti kalau 10 juta nggak cukup kan mipil ya. Bertahap ini. Beli kendang sama ininya dulu. Gitu. Oh iya bisa Pak. Iya. Kalau kelompok saya dari Krido Turunggo Yakti, Desa Klebu Sanggar, memang pengajuannya dari tahun kemarin. Alhamdulillah ini tahun ini bisa cair. Maka tadi itu mau beli peralatan, sepertinya ya alat-alat itu apa namanya seragam, terus gamelan juga banyak yang sudah rusak. Jadi untuk memimpin itulah alat-alatnya ada. Oke, baik Pak Saiful, ini kan tadi baru 3 kelompok dari 20 kelompok ebek yang ada di sini ya Pak ya? Nah, kedepannya nih Pak, harapannya mungkin dari DPR di Provinsi Jawa Tengah, terkhususnya nih untuk mendukung kelompok-kelompok ebek yang ada di sini Pak? Yang pertama, kalau dari aspirasi saya pribadi, memang tadi sudah kita rembukan bersama-sama untuk 2024 kebudayaan di Kecamatan Suruweng kita alokasikan 200 juta. Kita bagi, ada yang mungkin untuk ya undoso, ada yang besar, ada yang kecil, sesuai dengan besaran kelompoknya. Kemudian harapan saya bagaimana? Ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mestinya juga ada aspirasi, ya, bukan aspirasi, maksudnya ada anggaran yang melalui dinas langsung itu bisa menambah. Karena apa? Karena prinsipnya kan begini, kalau wilayah itu budayanya hidup, pasti Pancasila diterima. Pasti mereka menentang model-model khilafah, pasti mereka akan fokus berbineka tunggal ika. Maka ini kita betul-betul kawal agar bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan, memberikan apresiasi, atau bahkan memberikan panggung, misalnya festival budaya. Untuk anggota dewan kan baru 1 wayangan dan 1 untuk kebudayaan yang lain, sehingga ya Kebumen 26 kecamatan, jadi sebenarnya masih sangat kurang. Belum lagi kalau DPR Provinsi itu mengampu kayak saya 3 kabupaten, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Jadi ya harapannya nanti Pak Gubernur dan jajaran eksekutif lainnya menyepakati usulan agar alokasi di bidang kebudayaan ini ditambah.
nih. Ya, jadi ebek itu kuda lumping bahasa Indonesianya adalah dulu merupakan samaran dari pasukan-pasukan pejuang melawan Belanda. Kalau mereka latihan secara terang-terangan kan mudah ketangkap. Maka dulu para pejuang itu menyamar dengan pura-pura latihan kuda lumping. Padahal itu adalah latihan perang. Nah, itu kemudian menjadi kesenian yang sampai sekarang. Dan di Kebumen itu banyak banget, termasuk di desa sini, Desa Wagir Pandan, Desa Wonoharjo. Ini memang pegunungan, tapi ke sana banyak penduduknya. Banyak. Pemilih di desa ini aja 5.000. Jadi sebenarnya banyak. Baik Pak, untuk ciri khasnya sendiri nih Pak, kesenian kuda lumping ini kan banyak ya. Nah, apakah ada ciri khas sendiri nih Pak? Kalau di sini ciri khasnya itu model barongannya sama lagu-lagunya. Yang pertama ngapak, gitu kan, ngapaknya kelihatan. Lagu-lagunya juga ngapak. Nah terus memang di sini ada istilah pantang pulang sebelum janturan. Nah janturan itu adalah mendem kalau bahasa orang sini, kesurupan. Nah, jadi itu nanti asik. Ada makan beling, makan kelapa yang masih utuh, itu biasa. Tapi itulah bentuk semacam kesaktian yang ditunjukkan namanya. Kalau untuk pelestariannya sendiri nih Pak, kita kan tahu bahwa anak-anak muda ini sepertinya kalau untuk masuk ke kesenian tuh agak susah gitu. Nah, tapi kok di Kebumen sendiri ini kalau di Kebumen, ini aja tadi lihat aja penarinya sebagian muda-muda. Jadi sebelumnya pernah kita pernah latih. Jadi kita punya komunitas titik kumpul. Itu membawai berbagai anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA yang punya hobi kesenian itu ditampung di komunitas titik kumpul. Maka pernah saya tampilkan juga, dan di sini udah biasa orang khitanan, orang nikah, orang apa itu nanggapnya ebek. Kalau enggak, karena kalau wayang itu anggarannya besar. Kalau ini anggaran masih terjangkau untuk ya punya gawe kecil-kecilan lah. Tapi ada event-event tertentu nggak sih Pak yang harus ada kesenian ebek ini? Atau mestinya pemerintah kabupaten menyelenggarakan festival setiap tahun sekali. Nah ini saya ini dulu spot di berbagai kecamatan. Nanti kalau sudah bisa kita adakan secara menyeluruh lah di Kebumen, bisa kita adakan. Kalau kesenian sendiri nih Pak, di Kebumen itu selain ebek tuh ada lagi nggak sih Pak? Cepetan itu hampir seperti ini, tapi memang dominan ke topengnya, topeng dan tari topeng. Tapi kadang-kala cepetan juga dimodif gabung dengan ebek. Jadi itu cepetan juga sama, kesenian zaman Pangeran Diponegoro, cepetan. Maka di Kebumen ada cepetan, keseniannya, makanya itu nasi penggel yang tadi kita lihat itu nasi butiran-butiran itu dulu Pangeran Diponegoro dan pasukannya kalau berangkat perang itu oleh istrinya disangoni nasi yang cuma bungkulan begini toh. Nah terus lauknya cuma ikan asin. Nah kalau tadi ada yang kuah-kuahnya itu menunjukkan sedang kumpul, sedang pesta. Nah, tapi kalau sedang perang ya udah cuma bawa bungkusan itu berangkat perang. Kompak saya pun jeleknya apa ya? Pemirsa, demikian episode proaktif kali ini. Kita sudah melihat dan mengikuti bagaimana kegiatan dari Bapak Saiful Hadi selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa tetap ikuti episode proaktif selanjutnya. Salma Rosana pamit undur diri dan sampai jumpa.